Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sukses. Oke, kita akan bicara masalah waktu. Waktu ini sangat penting untuk kita bisa bahas ya. Salah satu kesuksesan kita ke masa depan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu kita, bagaimana kita menggunakan waktu kita itu secara baik. Mungkin saat ini kita merasa kita tidak cukup waktu, atau mungkin saat ini kita merasa waktu itu tidak berjalan apa yang kita harapkan. Ini satu yang menjadi masalah kita, dan di sini kita akan bahas tuntas bagaimana kita akan memanfaatkan waktu dengan baik. Mungkin kita saat ini merasa bahwa waktu berjalan sangat cepat, ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa setiap manusia di sini diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam. Kenapa di sini ada orang yang sukses dan kenapa juga di sekitar kita ada orang yang nggak sukses? Ada dua hal di sini yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu pada saat kita luang, yang kedua pada saat kita sehat. Dua hal ini yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Banyak sekali pada saat kita sehat, mereka menggunakan waktunya dengan bermain game sampai larut malam, atau mereka menggunakan komunikasi telepon berlarut-larut sampai malam misalkan, atau dia melakukan sebuah komunikasi yang tidak ada manfaatnya, atau kalau orang Jawa bilang rumpi. Ini satu kegiatan pada saat kita sehat, pada saat kita itu waktu luang, kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Pada saat kita sehat, kondisi tubuh kita bisa melakukan segala kegiatan sehari-hari. Di sini kita tidak melakukan pola hidup yang sehat. Misalkan kita bekerja dari pagi sampai malam, tidak ada waktu istirahat, ya. Atau kita di sini pada saat melakukan makan yang tanpa kita memperhatikan pola gizi yang sehat seperti itu, sehingga dengan kita tidak menjaga kondisi kita, maka waktu yang akan terbuang karena kita sakit juga terjadi di sini. Sehingga dua hal yang saya sebutkan tadi, yaitu waktu yang longgar dan pada saat kita sehat, ini harus kita perhatikan. Pada saat kita luang, manfaatkan waktu itu dengan baik, yaitu dengan kita melakukan kegiatan yang positif. Misalkan di sini kita melakukan belajar untuk mengasah keilmuan kita, ya, atau kita mendatangi seseorang yang mempunyai kemampuan lebih untuk kita mencari ilmu di situ, atau kita belajar mencari usaha-usaha baru di sini. Nah, ini satu hal yang bisa kita lakukan. Pada saat kita sehat, di sini kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang sangat banyak. Maka dari itu, pada saat kita melakukan aktivitas, pola hidup juga kita perhatikan. Mesti misalkan makan, istirahat yang cukup. Di situ dengan dua hal yang saya sebutkan tadi kita lakukan dengan baik, maka saya rasa kalau kita memahami apa itu waktu, kita akan bisa merasakan begitu pentingnya waktu ini bagi kita. Mungkin kalau Anda bisa melihat bahwa dalam setiap kegiatan ada dua suara yang ada dalam diri kita, yaitu satu suara yang selalu memotivasi diri kita untuk kita itu berubah. Misalkan pada saat kita di sini memanfaatkan waktu untuk belajar, suara itu terus belajar, semangat belajar. Nah, ini yang memotivasi diri kita untuk kita memanfaatkan waktu dengan baik. Ada suara satunya, yaitu dia itu selalu mengatakan hal-hal yang sifatnya negatif atau provokator diri kita. Misalkan, ngapain kamu belajar? Lebih baik tidur. Timbang kamu pusing masalah stres, lebih baik kamu tidur aja. Daripada kamu kerja, lebih baik santai-santai di rumah aja. Ini dua suara yang setiap kali ada dalam diri kita. Siapa yang menang dari suara itu tadi? Suara yang menang adalah yang sering kita dengar dan yang sering kita perhatikan. Hidup adalah sebuah pilihan, teman-teman. Maka dari itu, Anda harus memanfaatkan waktu dengan baik dan dengarkan kata-kata dari hati Anda sendiri bahwa perjuangan untuk mencapai sebuah harapan butuh sebuah pengorbanan.
lakukan waktu dengan baik, buatlah prioritas skala kegiatan yang akan kamu kerjakan, dan komitmen dalam menjalankan prioritas yang ingin kamu capai. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sukses.